Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwisya Laila dengan nomor NPM 418203719003 dari kelas Paralel 2 Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi perkuliahan pendidikan agama Islam dari materi ke-8 sampai dengan materi ke-12. Baik, langsung saja di materi ke-8 ini. Di dalam materi ini menjelaskan tentang pesan Madinah bagian kedua, yaitu membangun spirit pembaruan negerimu, yang terdiri dari 5 kajian. Yang pertama itu ada kajian surat Asy-Syamsi yang menjelaskan tentang panduan pembuatan keputusan. Kedua, kajian surat Al-Duha yang menjelaskan tentang peningkatan power of leadership. Yang ketiga, kajian surat Al-Insyirah yang menjelaskan tentang quality improvement. Keempat, menjelaskan kajian surat An-Naba yang menjelaskan tentang respon publik dari pembaruan. Dan yang kelima, kajian surat Al-Mudassir tentang etika dan target pembaruan. Dalam surat Asy-Syamsi, kajian surat Asy-Syamsi atau model ketakwaan, Allah menurunkan taufik bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang-orang kafir karena kefasikan. Jiwa diberi input atau baik dan buruk yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala resikonya. Dalam kajian surat Al-Duha atau implementasi ketakwaan dari Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, barang siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, berarti tidak syukur pada yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Menceritakan nikmat Allah adalah syukur dan meninggalkan nikmat Allah adalah kufur. Kumpul dalam suatu jamaah adalah rahmat dan memisahkan diri dari jamaah adalah kaum diazab, atau diriwayatkan oleh Ahmad. Surat Duha memerintahkan ungkapan syukur dalam 3 hal. Yang pertama, menyantuni yatim. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau adalah yang menjadi penjamin yatim, dan beliau di surga beserta yatim laksana telunjuk jari tengah. Lalu yang kedua, diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun dari orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ditafsirkan adalah fakir dalam ilmu, jadi harus diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Lalu yang ketiga, nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan yang di dalamnya ada risalah, yakni Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin kepada sehingga orang yang diberikan ilmu Al-Quran harus diajarkan kepada yang lainnya. Dan inilah sebaiknya orang adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya, seperti itu. Lalu dalam kajian surat Al-Insyirah atau quality of improvement, surat Al-Insyirah ini mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia besar. Artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi, senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Lalu standarisasi diterapkan dalam pengendalian mutu produk yang semula jaminannya bersifat reaktif berupa inspeksi, akhirnya berubah pada pendekatan proaktif atau pendekatan sistem, di mana sistem manajemen ini senantiasa dapat melakukan self improvement secara rutin sehingga dapat menghasilkan produk yang bermutu. Kajian ini terdapat teori ISO yang menekankan pada proses dan matriks hubungan antar organisasi, dan Six Sigma yang menekankan pada sistem for measuring product quality and improving process engineering. Lalu Malcolm Baldrige yang menekankan penting memperhatikan seluruh sistem hasil dalam setiap tahap, fokus pada masa depan budaya organisasi yang memiliki etika, pendekatan stakeholder bukan customer, dan sharing pengetahuan antar unit organisasi dan personal. Lalu perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang dalam istilah bahasa Jepang disebut Kaizen atau continuous improvement. Semangat Kaizen berlandaskan pada pandangan yang pertama, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, tidak boleh ada satu hari pun yang lewat tanpa perbaikan. Lalu yang ketiga, masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan perbaikan. Yang keempat, menghargai adanya perbaikan, peningkatan meskipun kecil.
Lalu yang kelima, ada perbaikan atau peningkatan tidak harus memerlukan investasi yang besar. Dalam kajian keempat surat An-Naba ini ada 3 proses pembaruan atau updating tauhid, yaitu seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir. Dari proses tersebut timbullah respon publik, dan terakhir dalam kajian surat Al-Mudassir mengenai prinsip dan etika dari pembaruan, yaitu yang pertama, seseorang yang sudah paham dengan ajaran harus terpanggil untuk memberikan peringatan dan melakukan pembaruan bangsanya. Lalu yang kedua, seorang pembaru senantiasa harus memakai pakaian sifat Allah berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. Lalu yang ketiga, sebelum melakukan pembaruan kepada orang lain, ingatlah agar dimulai dengan pembaruan dari diri sendiri melalui upaya untuk membersihkan pakaian atau zohir, ya. Jangan berpakaian kumel dan dekil, tapi harus bersih dan anggun. Bahkan pakailah pakaian yang paling bagus sebagai cermin sifat Allah yang baik, bersih, dan indah. Lalu yang keempat, harus keluar dari zona kebiasaan dan pola hidup yang selalu mengejar kenikmatan, syahwat duniawi atau hedonistik yang dapat membuat kita atau membawa kita pada kejatuhan dan kemaksiatan. Lalu yang kelima, janganlah perjuangan agama kita berharap dengan balasan duniawi berupa fasilitas, pangkat, dan jabatan. Lalu yang keenam, membangun sifat sabar dalam pembaruan ini karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Lalu di materi ke-9 ini membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan di sini menjelaskan secara umum pemimpin sendiri adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok untuk menggerakkan sebuah aktivitas dan memotivasi anggota kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terdapat 2 macam model kepemimpinan yang dijelaskan, yaitu pemimpin transformasional dan pemimpin karismatik. Yang pertama, pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional ini merupakan sebuah pemimpin yang mendorong anggotanya mampu meningkatkan kesadaran bawahan, mampu menunjukkan cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan mendahulukan kepentingan sebuah kelompok atau memayoritaskan kelompok terlebih dahulu. Lalu yang kedua, yaitu pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik ini merupakan sebuah pemimpin yang mampu merumuskan visi dan misi serta konsisten dalam menjalankannya. Dan seorang pemimpin karismatik ini merupakan pemimpin yang sadar akan kemampuannya, yang mampu untuk memimpin atau memiliki modal seperti itu. Lalu ada 5 kunci untuk kita menjadi sebuah pemimpin yang sukses. Yang pertama, model the way, yaitu model the way adalah menjadi seorang figur yang memberi contoh yang baik bagi anggotanya. Lalu yang kedua ada inspired a shared vision, yaitu memberi visi kepada anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah challenge the process, yaitu mampu membuat tantangan bagi anggota kelompoknya. Yang keempat adalah enable to act, yaitu pemimpin yang dapat menumbuhkan rasa dorongan kepada anggotanya untuk bekerja. Yang kelima dan yang terakhir adalah encourage the heart, yaitu pemimpin mampu memberi rasa semangat kepada anggotanya. Dan di materi ke-10 ini menjelaskan tentang implementasi tauhid dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila memiliki 5 sila yang isinya berkaitan dengan ajaran tauhid yang terdapat pada ajaran moral dari Mekah dan ajaran sosial dari Madinah. Poin-poin hubungannya pertama adalah Al-Quran menjadi power of change atau bisa diistilahkan sebagai kekuatan dalam perubahan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjadi change of change yang bisa diistilahkan sebagai penggerak dan perubahan. Poin ketiga adalah sila pertama Pancasila yang bisa dikaitkan dengan ajaran Mekah pada bagian moral. Lalu poin berikutnya adalah sila kedua sampai dengan sila kelima, yaitu Pancasila yang bisa dikaitkan dengan ajaran Madinah pada bagian sosialnya. Tesis Nabi Muhammad yaitu Madinah yang diuraikan dalam lembaran Madinah Al-Munawwarah merupakan sebuah uraian dan implementasi yang sempurna
dari tesis Nabi Ibrahim ini, hal tersebut semuanya merupakan pancaran dari ajaran dan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah lahir dari sebuah rahim peradaban agama Islam. Piagam Madinah ini diakui sebagai perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat yang plural, adil, dan berkeadaban. Lalu pada materi ke-11 ini membahas tentang istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu ada artinya melupakan Allah ya, dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. Istidraj itu salah satunya bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah karena terpedaya oleh selain Allah. Lebih singkatnya, arti dari istidraj ini adalah azab yang berbentuk sebuah kesenangan atau kenikmatan. Tanda-tanda orang mengalami istidraj ini dapat berupa banyak hal. Misalnya, terasa menyenangkan bila ia berbuat dosa sehingga lalai dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh kasusnya ada seorang muslim dalam hidupnya merupakan seorang yang berkecukupan, namun ia jarang beribadah kepada Allah dan sering melakukan maksiat. Dan bahaya dari istidraj ini juga bisa muncul di dalam diri kita sendiri. Istidraj dapat membahayakan diri kita, yaitu dengan cara iblis menghancurkan manusia secara perlahan sehingga manusia terpedaya untuk mengikutinya. Lalu istilah istidraj juga diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf yang ayat ke-182, yaitu artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Istidraj bagi kehidupan berbangsa dalam ruang lingkup kepemimpinan seperti yang dijelaskan dalam materi. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah taun atau kolera di kalangan Bani Israel, dan pasukan Nabi Musa pada saat itu mati sebanyak 7.000 orang. Sebabnya adalah doa dari Ba'lam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Nabi Musa tidak datang ke wilayah warga Kan'an. Ba'lam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jawabannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun warga Kan'an tetap memaksa bahwa Ba'lam tetap berdoa lagi dan tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun belum selesai di situ, Ba'lam memiliki niat jahat, yaitu mendoakan Nabi Musa, dan anehnya doa tersebut berbalik ke kaumnya. Begitu bahayanya istidraj. Dan sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj atau orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Begitu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah orang yang berilmu dapat berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan ilmunya, serta mengamalkan ilmunya untuk terus mencapai ketinggian derajat serta bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk merendahkan sesama manusia atau memperkaya dirinya. Dan jika seseorang pemimpin memiliki sifat istidraj, maka seorang pemimpin tersebut akan sombong terhadap kepemimpinannya dan luntur kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah terhadap istidraj karena ia adalah kenikmatan yang membinasakan. Baik, untuk materi ke-12 ini yang terakhir, saya membahas tentang energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Spirit pembaruan terdapat 7 kajian surat Al-Mudaththir, etika dan sasaran pembaruan. Yang pertama, hai orang yang berkemul atau berselimut. Dan yang kedua, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan ketiga, dan Tuhanmu agungkanlah. Keempat, dan pakaianmu bersihkanlah. Kelima, dan perbuatanmu dosa tinggalkanlah. Dan keenam, yang lebih banyak dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan. Dan yang ketujuh, memenuhi perintah Tuhan, bersabarlah. Contoh dari perbaruan di negara muslim, yang pertama, di Libya, Muhammad Ali As-Sanusi melawan imperialis Prancis. Dan yang kedua, di Somalia, Muhammad Abdullah Hasan dikenal sebagai mata anak panah gerakan pengusiran Inggris. Dan ini dia 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatnya kekerasan.
Dan yang kedua, ketidakkejujuran. Yang ketiga, semakin tinggi rasa hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Keempat, pengaruh teman sebaya terhadap kekerasan. Dan yang kelima, meningkatnya kebencian dan kecurigaan. Keenam, penggunaan bahasa yang buruk. Ketujuh, penurunan etos kerja. Kedelapan, menurunnya rasa tanggung jawab. Kesembilan, meningkatnya perilaku merusak diri. Dan yang terakhir, ke-10 adalah rusaknya moral bangsa. Dalam pembaruan untuk membangun moralitas bangsa juga bisa membentuk suatu kerusakan dalam spiritual, seperti rusaknya agama, hilangnya rasa keimanan, dan dapat terjadinya kerusakan pada otak. Contoh dalam kehancuran nilai-nilai moralitas bangsa yaitu pemakaian ganja, heroin, sabu, mushroom, alkohol, narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dampak kerusakannya juga dapat mempengaruhi kerusakan fisik, biologis, kerusakan psikologis, atau kejiwaan, dan dapat mengakibatkan kerusakan sosial mereka. Lalu pastinya dalam kehancuran suatu bangsa terdapat suatu solusi untuk membangun kembali moralitas suatu bangsa tersebut dengan cara seperti yang pertama, disosialisasikan dengan menggunakan kemasan simbol-simbol kenegaraan seperti yang terdapat pada sepenggal lirik lagu Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang kedua, membangun jiwa adalah membangun ajaran tauhid jiwa Al-Quran. Yang ketiga, membangun jiwa Al-Quran berarti membangun karakter. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai solusi permasalahan kehidupan skala individu, keluarga, dan berbangsa dan bernegara. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi ke-8 sampai dengan ke-12. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.